Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini walau dengan tatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama Bapak Alam Muhammad Rifki Rivaldi sebagai pengajar BIPA 1. Dan sebelum dimulai, Bapak ingin berkenalan dengan kalian. Mohon diperkenalkan nama kalian satu persatu. Nama saya Muhammad Qasim dari SMP 98. Iya, baik. Sebelum kita pembelajaran dimulai, apakah kalian sudah pernah mempelajari menyimak dalam bahasa Indonesia? Sudah Pak, sudah. Kalian siswa dari sekolah yang telah kalian sebutkan sudah berapa lama? Dan tinggal di Indonesia sudah berapa lama? Ya, tolong dijawab. Oke, sepertinya kalian sudah dapat beradaptasi dengan bahasa di Indonesia ya. Mari kita mulai saja dalam pertemuan pertama kali ini. Apakah sudah terlihat modulnya? Coba digeser saja. Belum Pak. Belum. Ini terlihat nggak? Geser ke kiri. Terlihat Bang? Oke, saya mulai. Modul pembelajaran BIPA 1 dibuat untuk memenuhi tugas UAS BIPA. Pada unit pertama ini mengenai profesi. Kita mulai saja kepada keterampilan pertama, yaitu mendengar. Dengan kompetisi dasar, mampu mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan informasi dari orang lain, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain pada saat orang berbicara perlahan dan jelas, yang mana mengeja atau menyebutkan ulang kata dan frasa yang berkaitan dengan nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dari tuturan yang didengarnya. Di sini terdapat simakan teks yang mana berisikan tentang profesi seorang supir angkut. Coba tolong saya akan bacakan untuk kalian, tolong disimak. Nama saya Abdul Wahab, yang bisa dipanggil Abdul. Saya tinggal di Jakarta Barat dan saya bekerja sebagai supir angkutan umum di Jakarta. Saya sudah bekerja selama 5 tahun. Awalnya saya bekerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi penghasilan belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saya sudah sukses dengan menjadi pengusaha rental angkut dan sudah mempunyai sekitar 20 angkot dan memiliki 19 anak buah. Hidup harus dijalani dengan sabar dan jangan banyak mengeluh. Dari cerita deskripsi berikut, di sini terdapat latihan 1 dan latihan 2. Kalian dapat mengisinya dengan seksama dan dengan teliti apa yang telah saya bacakan tadi. Saya persilakan, saya tunggu selama 5 menit.
Pak. Oke. Gimana Noval, sudah kelar kah? Sudah. Oke. Nanti hasilnya dapat kalian foto lalu kirim ke Bapak. Yang sudah Bapak buatkan grup di sana. Baik, Pak. Ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini yang cukup singkat? Apa yang kamu dapatkan? Apakah bisa dijelaskan kembali dari pembelajaran pada hari ini? Saya rasa kalian sudah bisa ya sampai tidak bisa berbicara. Ya. Saya tutup saja pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, kita lanjut kepada keterampilan berbicara, yang mana di sini kompetisi dasarnya mampu mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan informasi pribadi dan orang lain, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain, yang mana menggunakan kosakata, diri dan identitas pribadi orang lain dalam bentuk kalimat sederhana secara lisan. Di sini Bapak inginkan kalian dapat mempraktikkan teks percakapan yang telah kalian lihat di aplikasi Zoom ini dengan teman kalian. Siapa yang menjadi Abdul dan siapa yang menjadi Daus, silakan untuk dibaca. Ya udah, baik. Saya persilakan untuk dibaca. Ya, saya baru kebetulan ayah saya pindah ke kerjaan. Aku tinggal di Bapak. Iya. Saya juga kadang-kadang Baik, dari percakapan tersebut terdapat latihan 1 dan latihan 2, yang mana di sini berkaitan dengan teks percakapan di atas. Bapak inginkan kalian dapat melengkapi kalimat di bawah ini sesuai dengan percakapan yang di atas tadi. Lalu yang latihan kedua, Bapak inginkan kalian untuk membuat sebuah percakapan dengan teman sebelah Anda atau teman kalian dalam keadaan perkenalan di lingkungan rumah, lalu dibacakan di depan. Mungkin dikarenakan keadaan kita melalui Zoom, nanti dapat kalian kirim melalui grup WA yang telah saya buat. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Apabila tidak cukup waktunya, nanti kita dapat lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan dikerjakan. Pak.
Saudara Fakih, apakah sudah selesai? Udah, Pak. Oke, baik. Nanti hasil latihan 1 dan 2 dapat kalian kirim melalui WA grup yang sudah saya buat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan pernah bosan untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Kembali lagi dengan Bapak dalam pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara. Kali ini saya akan lanjutkan kepada keterampilan membaca dan menulis. Apakah kalian bersedia? Sangat bersedia, Pak. Oke, baik. Kita akan mulai. Saya akan memberikan screen dulu, share screen. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Ya, jadi keterampilan membaca ini yang mana kompetisi saya mampu membaca nyaring teks deskriptif pendek dan sederhana berkaitan dengan informasi pribadi, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain, yang mana mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks sederhana. Nah, di sini Bapak ingin salah satu dari kalian untuk membacakan teks deskriptif tentang guru. Ada yang bersediakah? Ya, silakan Saudara Nova untuk membaca. Sudah selesai ya? Baik, terima kasih untuk Saudara Noval yang setelah membaca. Lalu lihatlah latihan 1 ini, lalu kalian jawab pertanyaan berikut sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Saudara Noval. Akan saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Apabila sudah selesai, dapat diberitahukan kepada saya. Saudara Nova sudah? Suara
pada saudara Paki, apakah sudah selesai? Ya, Pak. Oke, baik. Marilah kita lanjut ke latihan yang kedua, yang dimana sini saya akan memberikan kesempatan untuk kalian, salah satu dari kalian untuk membaca lagi, yang mana berkenaan dengan profesi dokter. Dari sini, adakah yang ingin berkenan untuk membaca? Ya, Pak. Ya, baik, saudara Paki, saya persilakan untuk membaca dengan nyaring ya. Oke, baik, Pak. Dokter, dokter, yang rumah sakit, tugas seseorang, kemudian dokter, seseorang, ada pembunuhan, dan misalnya yang gigi, mata, juga Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Paki. Bagaimana pembelajaran pada hari ini dengan materi membaca? Apakah kalian mendapatkan solusi membaca kalian? Apakah sudah lancar atau belum? Kalau menurut Bapak sendiri, kalian sudah baik dalam penggunaan kosakatanya, namun agak kurang lancar saja dalam membacanya. Karena kalian belum terbiasa, maka wajar saja kalian seorang penutur asing. Jadi terima kasih dalam pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan dengan kompetensi menulis, keterampilan menulis. Tolong kalian siapkan terlebih dahulu yang sudah saya kabarkan di grup, cat buku kosong dan alat tulis. Apakah sudah dipersiapkan? Oke, baik. Saya akan men-share screen dulu materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Baik. Ya, menulis. Yang mana kompetensi dasar ini mampu menulis teks deskripsi pendek dan sederhana melalui surat pribadi, yang mana memilih kata dan frasa yang tepat untuk teks deskripsi melalui surat pribadi. Sebelum kalian mengerjakan materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi pada saat ini. Tolong di mute dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi juga disebut dengan surat brief. Orang menulis surat pribadi karena adanya pergaulan sehari-hari. Dari pergaulan itu, akhirnya muncul suatu ide yang mendorong untuk menulis surat pribadi. Macam-macam surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Misalnya, surat berkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan sebagainya. Lalu yang kedua, surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, surat izin cuti, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara menulisnya? Nah, di sini cara menulis surat pribadi yang pertama, tolong diperhatikan, tidak menggunakan kop surat.
Yang kedua, menulis tanggal surat memakai nama, tempat, atau kota. Tidak menggunakan nomor surat, menggunakan salam penutup, seperti contoh hormat saya. Yang kelima, tidak menggunakan tembusan. Yang keenam, dapat ditulis pada kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang surat pribadi? Oke, baik, lalu kita lanjut. Di sini perhatikan terdapat contoh surat pribadi yang mana menceritakan tentang seorang anak yang mengirimkan suratnya kepada ayah ibunya. Bisa kalian baca dulu dalam hati kalian bersama. Sudah ya, dengan singkat saja. Sebelumnya juga kalian sudah mempelajari di sekolah kan tentang apa itu surat pribadi. Lalu kita lanjut ke latihan 1. Di sini kalian harus menyiapkan kertas kosong dan alat tulis, karena kan Bapak ingin memberikan tugas latihan 1 yang mana berkenaan untuk kalian membuat teks deskripsi tentang profesi yang Anda ketahui di lingkungan kalian. Lalu yang latihan keduanya kalian dapat membuat surat pribadi yang berhubungan dengan profesi yang Anda ketahui pula. Seperti itu. Bapak akan beri waktu sampai esok hari, kalian dapat kirim hasil tulisan kalian melalui grup WA. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, dapat kalian tanyakan melalui grup tersebut. Apakah ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak akhiri pada hari ini? Oke, baik. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.